Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kembali di pembelajaran daring fisika kelas 10. Hari ini kita akan membahas bab tentang hukum Newton. Oke. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai gaya. Ya, jadi gaya ini merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Contohnya, misal kalian pernah melihat ada mobil mogok, ya kan? Nah, kalau mobil mogok kan pasti mobilnya dalam keadaan diam kan, nggak bisa gerak. Nah, kalau mobil mogok biasanya dibantu dengan dorongan. Nah, ketika kita memberikan dorongan, nah dorongan itu dinamakan sebagai gaya. Nah, kan dorongan tersebut mengakibatkan mobil menjadi bergerak. Nah, jadi dorongan ini dia termasuk sebagai gaya. Nah, ada beberapa macam gaya. Yang pertama ada gaya berat, dilambangkan dengan W. Ya. Gaya berat ini adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Nah, gaya berat ini selalu tegak lurus ke bawah, karena gravitasi itu percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Ya. Gaya berat ini dialami benda besarnya sama dengan perkalian antara massa benda tersebut dengan percepatan gravitasi. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut. Jadi, W itu sama dengan M dikali G. Dengan W-nya itu sama dengan gaya berat, satuannya Newton, M itu massa, satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, contohnya, suatu benda memiliki massa 50 kg berada di atas permukaan bumi, yang memiliki percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan berat benda. Oke, ya, kita tulis yang diketahui. Yang diketahui adalah massa. Massa itu M sama dengan 50 kg. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, yang ditanya adalah berat. Berat itu lambangnya W. Rumusnya W sama dengan massa dikali gravitasi atau M dikali G. M-nya 50, G-nya 10. Jadi tinggal 50 dikali 10 sama dengan 500. Satuannya Newton N. Jadi beratnya adalah 500 Newton, gitu ya. Oke, sekarang yang kedua ada gaya normal. Ini lambangnya N. Nah, gaya normal ini adalah, ini gaya normal ya, bukan gaya berat. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Ya, ini gaya normal. Kemudian yang ketiga ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terjadi apabila bidang sentuh tidak licin. Ya. Nanti kalau misal di soal diketahui bidang sentuhnya kasar, berarti dia ada gaya geseknya. Kalau bidang sentuhnya itu licin, berarti tidak ada gaya gesek. Ya. Nah, karena di sini tidak licin, dia memiliki gaya gesek. Nah, gaya gesek ini ada dua macam, yaitu gaya gesek statis dan kinetik. Gaya gesekan untuk benda dalam keadaan diam itu disebut gaya gesek statis. Nah, kalau gaya geseknya terjadi pada benda yang bergerak, itu namanya gaya gesek kinetik. Nah, kemudian gaya gesek ini arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak relatif benda. Misal arah bendanya itu ke kanan, berarti gaya geseknya pasti ke kiri. Gitu ya. Kalau arah gerak bendanya ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas. Yang berlawanan. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Nah, FK ini sama dengan mu K dikali N. Nah, ini dibaca mu ya. Mu K dikali N. Dan Fs itu sama dengan mu S dikali N. Nah, FK ini gaya gesek kinetik. Fs-nya gaya gesek statis. Satuannya sama, Newton. Kemudian mu K ini koefisien gaya gesek. Koefisien gesek kinetik. Kalau mu S-nya koefisien gesek statis. Nah, mu ini karena koefisien dia nggak punya satuan. Kemudian N-nya ini gaya normal. Satuannya ini Newton ya, bukan kilogram. Satuannya Newton. Oke, kemudian, nah ada hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini berbunyi, jika gaya total atau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam, atau benda yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, kalau benda bergerak lurus beraturan, itu kan berarti
benda ini dia tidak memiliki percepatan atau percepatannya 0. Nah, keadaan tersebut disebut hukum kelembaman, yaitu sifat mempertahankan diri dari kedudukan semula. Nah, contohnya gini. Misalkan kalian diboncengin teman ya di motor, kalian duduk di belakang. Nah, misal tiba-tiba teman kalian menggas motornya. Nah, pasti badan kalian akan terdorong ke belakang, ya kan? Nah, ini yang disebut sebagai sifat untuk mempertahankan diri. Jadi, kita awalnya diam, tiba-tiba benda bergerak. Nah, jadi badan kita cenderung masih untuk mempertahankan untuk tetap diam, makanya kita ke belakang badan kita, ya kan? Nah, contohnya lagi, kalau kalian di dalam mobil, nah tiba-tiba mobil ini yang sudah berjalan, tiba-tiba mengerem. Nah, pasti badan kalian akan condong ke depan, ya kan? Nah, ini adalah sifat yang sama. Jadi, kalian mempertahankan diri untuk tetap bergerak, tiba-tiba benda diam. Nah, jadi kalian terdorong ke depan, gitu ya. Itu contoh hukum kelembaman. Nah, secara matematis hukum 1 Newton dinyatakan sebagai berikut. Jadi sigma Fx sama dengan 0, atau sigma Fy sama dengan 0, atau sigma F sama dengan 0. Ya. Sigma ini adalah notasi untuk jumlah atau resultan. Ya. Sigma ini lambangnya. Dibaca sigma. Oke, sigma Fx itu sama dengan gaya total pada arah sumbu X. Kalau sigma Fy, gaya total pada arah sumbu Y. Satuannya sama Newton. Kemudian sigma F ini gaya total, ya. Satuannya sama Newton. Kemudian ada hukum 2 Newton. Nah, gaya total atau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan massa benda dan percepatannya. Arah resultan gaya searah dengan arah percepatannya. Nah, ini adalah bunyi hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini juga dikenal sebagai hukum tentang gerak. Secara matematis, hukum 2 Newton dinyatakan sebagai persamaan nih. A itu sama dengan sigma F dibagi M, ya. Atau sigma F itu sama dengan M dikali A. Oke. Sigma F tadi adalah gaya total, satuannya Newton. M ini adalah massa atau kilogram. A-nya adalah percepatan atau meter per sekon kuadrat, satuannya. Nah, contohnya, suatu benda yang memiliki massa 2 kg mula-mula dalam keadaan diam pada lantai datar yang licin. Nah, kalau lantai datar licin berarti nggak ada gaya gesek, ya. Kemudian ditarik oleh gaya konstan 20 Newton dengan arah mendatar selama 2 sekon. Tentukan percepatan yang dialami benda dan jarak yang ditempuh benda. Oke, kita tulis yang diketahui. Yang pertama, massa M sama dengan 2 kg. Kemudian, gaya ditarik oleh gaya konstan 20 Newton. Berarti F itu sama dengan 20 Newton. Nah, benda mula-mula dalam keadaan diam. Berarti kecepatan awalnya atau V0 itu sama dengan 0. Nah, terus benda bergerak selama 2 sekon, berarti T-nya sama dengan 2 sekon. Oke, yang ditanya yang pertama adalah percepatan. Percepatannya itu A. Dan yang kedua adalah jarak. Jarak itu S. Ya. Oke, untuk mencari A kita menggunakan rumus hukum 2 Newton tadi, ya. F sama dengan M dikali A. Berarti A itu sama dengan F dibagi M, ya kan? Nah, F-nya tadi 20, M-nya 2, berarti 20 bagi 2. 20 bagi 2, 10. Jadi A-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian, untuk mencari jarak, S itu kita menggunakan rumus GLBB. Ini harus diingat lagi. Jadi, S itu sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya 0, berarti V0 dikali 2. Ya kan, T-nya 2. Ditambah setengah dikali A-nya 10. T-nya 2, berarti setengah kali 10 dikali 2 kuadrat. 0 kali 2, 0. Ya kan? Setengah dikali 2, 5. 2 dikali 2 kuadrat itu kan 2 kali 2, sama dengan 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20 meter. Ya, jadi kita peroleh gaya percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan jaraknya adalah 20 meter. Oke, kemudian yang ketiga ada hukum 3 Newton. Nah, bunyinya adalah jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama, yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, hukum 3 Newton ini dikenal juga sebagai hukum aksi-reaksi. Oke, contohnya gini. Misal kalian memukul meja, ya, pakai tangan.
pasti tangan kita akan berasa sakit, ya kan? Nah, di sini tangan kita memberikan gaya pada meja, ya kan? Nah, dengan hukum aksi reaksi, jadi meja ini juga memberikan gaya kepada tangan kita yang arahnya berlawanan. Nah, kalau arah gaya tangan kita ke bawah berarti arah mejanya adalah ke atas. Jadi makanya tangan kita terasa sakit karena mejanya juga memberikan gaya ke tangan kita. Yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan. Nah, jadi semakin keras kita memukul, rasa sakitnya kan semakin terasa, ya kan? Gitu. Nah, ini contoh hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton dinyatakan dengan persamaan berikut. F aksi itu sama dengan negatif F reaksi. Ini karena arahnya berlawanan, jadi di sini negatif. Ya kan? Atau F12 sama dengan negatif F21. Dengan F12 ini adalah gaya yang dikerjakan benda pertama pada benda kedua, satuannya Newton. Dan F21 itu gaya yang dikerjakan pada benda kedua pada benda pertama. Jadi besarnya F12 dan F21 ini sama, cuma arahnya yang berlawanan, ya. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Oke, ini tugasnya. Yang pertama, suatu benda yang memiliki massa 25 kg berada di atas permukaan bumi yang memiliki percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan berat benda. Kemudian yang kedua, suatu benda yang memiliki massa 8 kg mula-mula dalam keadaan diam pada lantai datar yang licin, kemudian ditarik oleh gaya konstan 40 Newton dengan arah mendatar selama 4 sekon. Tentukan percepatan yang dialami benda dan jarak yang ditempuh benda. Ini tugas, kumpulkan paling lambat minggu depan. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.